Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang bab 7 yang berjudul Akuntansi Investasi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dimas Alfa, NPM 197, Dimas Anggosarino, NPM 193, Muhammad Nafal Azarin, NPM 194, dan Hasim Abdul Malik, NPM 195. Definisi investasi. Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk pernyataan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis atau sosial. Seperti yang disebutkan dalam PSAP nomor 6 paragraf 6, investasi adalah aset yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, bentuk investasi. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan standar akuntansi pemerintahan tahun 2009 menyebutkan bahwa fungsi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan tersedianya dana yang mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah memungut pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat. Selain mengandalkan dana dari masyarakat, pemerintah dapat mengupayakan sendiri sumber penerimaan lain dengan dana yang dikelolanya. Dana yang dikelola pemerintah apabila terlalu sedikit akan mengalami kesulitan keuangan, dan sebaliknya, apabila terlalu banyak akan terdapat kas menganggur atau idle kas. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen kas yang baik agar tidak terjadi kekurangan kas, dan apabila terdapat kas yang menganggur, dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang, kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi baik melalui instrumen utang pemberian pinjaman atau melalui instrumen saham penyertaan, baik dengan cara membeli saham maupun mendirikan badan usaha milik negara atau daerah. Klasifikasi investasi. Investasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Dan investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka pendek. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 10, investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah. Selanjutnya, investasi jangka panjang. PSAP nomor 6 paragraf 13-19 secara gamblang menjelaskan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi yang jangka panjang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan investasi. Perusahaan atau entitas ekonomi lainnya dapat mengakui suatu aset jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan akan diperoleh dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi oleh pemerintah apabila memenuhi salah satu dari kriteria tersebut. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang, atau suatu investasi dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengukuran investasi. Secara umum, investasi yang diperoleh pemerintah diukur berdasarkan nilai perolehannya.
Jika investasi tersebut tidak memiliki nilai perolehan, maka yang digunakan adalah nilai wajarnya. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Metode penilaian investasi. Penilaian investasi jangka panjang pemerintah dipengaruhi oleh porsi kepemilikan dalam badan usaha investi. Kepemilikan kurang dari 20% dinilai menggunakan metode biaya. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, dan kepemilikan lebih dari 50% dinilai menggunakan metode ekuitas. Metode penilaian investasi. Yang pertama yaitu metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, kemudian ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Next. Yang selanjutnya adalah pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai atau cash dividend diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Kemudian hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dan ekuitas. Pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menegaskan bahwasanya penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Selanjutnya, penyajian investasi dalam laporan keuangan. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun non-permanen. Pengungkapan investasi pemerintah. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah menurut PSAP nomor 6 paragraf 43 antara lain adalah yang pertama kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasannya penerapannya. Dan yang terakhir adalah perubahan pos investasi. Prosedur akuntansi investasi. Yang pertama, fungsi-fungsi yang terkait meliputi pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat penata usahaan keuangan SKPD, bagian penanggung jawab investasi, dan yang terakhir bendahara umum daerah. Yang kedua, jurnal standar meliputi investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, dokumen yang digunakan. Yang pertama, surat perintah membayar SPM dan surat perintah pencairan dana SP2D. Lalu dokumen investasi, memo penyesuaian, dan yang terakhir laporan posisi investasi daerah.
pengakuan hasil investasi. Berdasarkan PSAP nomor 6 paragraf 39 dan 40 dapat disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Ilustrasi akuntansi investasi. Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Perencanaan akuntansi untuk investasi terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional serta penyusunan LRA. Pencatatan untuk investasi diawali pada saat terjadi pengeluaran pembiayaan investasi. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional adalah investasi bertambah di sisi debit dan kas di kas daerah berkurang di sisi kredit. Sementara pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah pengeluaran pembiayaan investasi bertambah di sisi debit dan estimasi perubahan sal berkurang di sisi kredit. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.